Ibnu Hisham berkata, disebutkan pula bahwa ayah Adnan adalah Ud. Dari Adnan inilah berpecahlah keturunannya ke dalam berbagai kabilah. Dari anak-anak keturunan Ismail bin Ibrahim alaihissalam, Adnan memiliki dua anak yang bernama Ma'ad bin Adnan dan Ak bin Adnan. Ibnu Hisham menyebutkan Ak menetap di negeri Yaman karena dia beristrikan seorang wanita dari Bani As'ariyun. Dia tinggal di sana, maka jadilah dia sebuah negeri dengan satu bahasa. Asy'ariyun adalah keturunan Asy'ar bin Udad bin Zaid bin Humaisi bin Amr bin Arib bin Yasjub bin Zaid bin Kahlan bin Saba bin Yasjub bin Ya'rub bin Khotan. Ada juga yang menyebutkan bahwa Asy'ar adalah Nab bin Udad. Ada juga yang menyebutkan bahwa Asy'ar adalah anak dari Malik. Sementara Malik adalah Malik Madhij bin Udad bin Zaid bin Humaisi. Disebutkan pula bahwa Asy'ar adalah anak dari Saba bin Yasjub. Abu Muhriz Khalaf al-Ahmar dan Abu Ubaidah mengutip sebuah sajak milik Abbas bin Mirdas, salah seorang keturunan Bani Sulaim bin Mansur bin Ikrimah bin Hafsah bin Hais bin Ailan bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan menyanjung Ak bin Adnan yang bergelarkan Ghossan hingga mereka diusir dengan sempurna. Syair di atas adalah kutipan dari syairnya yang panjang. Ghossan adalah nama bendungan air di Ma'rib di Yaman, merupakan tempat minum bagi anak-anak Mazin bin al-As'ad bin al-Ghawts, maka mereka dinamakan dengan nama ini. Ada pula disebutkan bahwa dia adalah sumber air yang berada dekat Jufah, di mana mereka minum dari air itu yang kemudian kabilah-kabilah dari anak Mazin bin al-As'ad al-Ghawts, bin Nabat bin Malik bin Zaid bin Kahlan bin Saba bin Yasjub bin Ya'rub bin Khotan dinamakan dengan nama ini. Hasan bin Sabit al-Ansor dan orang-orang Ansor adalah Bani Aus dan Khosraj yang merupakan anak Haritsa bin Sa'labah bin Amr bin Amir bin Haritsa bin Imrul Khois bin Sa'labah bin Mazin bin al-As'ad bin Ghawts. Jika kau bertanya, maka sesungguhnya kami keturunan orang terhormat. Al-As'ad nasab kami, dan Ghossan mata airnya. Ini adalah bait syair Hasan bin Sabit. Orang-orang Yaman berkata, sebagian Ak, yakni mereka yang tinggal di Khurasan, diantaranya adalah Ak bin Adnan bin Abdullah bin al-As'ad bin al-Ghawts. Disebutkan juga bahwa Adnan bernama Utsman bin Abdullah bin al-As'ad bin al-Ghawts. Ibnu Ishaq berkata, Ma'ad bin Adnan mempunyai 4 orang anak. Nizar bin Ma'ad, Hudo'a bin Ma'ad, dia adalah anak sulungnya yang dengannya Ma'ad dipanggil Abu Khoda'a sebagaimana yang mereka pikirkan. Kemudian Hunus bin Ma'ad dan Iyad bin Ma'ad. Adapun Hudo'a, dia pergi ke Yaman pada Himyar bin Saba. Nama Saba sendiri adalah Abdussam. Dia disebut dengan Saba karena dia adalah orang Arab pertama yang menawan musuh. Saba adalah anak dari Yasjub bin Ya'rub bin Khotan. Ibnu Hisham berkata, orang-orang Yaman berkata bahwa Hudo'a adalah anak Malik bin Himyar. Amr bin Murrah al-Juhani Juhaina adalah anak laki-laki Zaid bin Laits bin Sa'ud bin Aslam bin Al-Haf bin Hudo'a berkata, kami adalah anak-anak pemuka yang dihormati Hudo'a bin Malik bin Himyar.
Nasab yang sangat terkenal tak mungkin diingkari terukir di batu prasasti di bawah mimbar. Ibnu Ishaq berkata, menurut genealogis Ma'ad, tidak ada dari keturunan Ma'ad yang tersisa di antara mereka. Ada Al-Nu'man bin Al-Mudhir, Raja Himyar. Ibnu Ishaq berkata, Muhammad bin Muslim bin Abdullah bin Ziyad Al-Zuri mengatakan pada saya bahwa Al-Nu'man bin Al-Mudhir adalah salah seorang keturunan Khunus bin Ma'ad. Ibnu Hisam berkata, disebutkan namanya adalah Honas. Ibnu Ishaq berkata, Yakub bin Utbah bin Al-Mughirah bin Al-Akhnas meriwayatkan kepada saya dari Syekh kalangan Ansor dari Bani Zuraik bahwa sesungguhnya dia pernah berkata, sesungguhnya Umar bin Khattab tatkala diberikan padanya pedang Al-Nu'man bin Al-Mudhir, dia memanggil Jubair bin Mutim bin Adi bin Naufal bin Abdi Manaf bin Husay. Jubair adalah salah seorang genealogis Quraisy, bahkan masa orang Arab secara keseluruhan. Dia pernah mengatakan, sesungguhnya saya mempelajari nasab dari Abu As-Siddiq, dan Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling ahli tentang nasab orang-orang Arab. Umar memberikan pedang tersebut pada Jubair serta mengatakan, dari keturunan siapakah Al-Nu'man bin Al-Mudhir? Maka dia berkata, dia adalah salah seorang yang tersisa dari kabilah Hunus bin Ma'ad. Ibnu Ishaq berkata, adapun seluruh orang Arab mereka beranggapan bahwa dia adalah seorang yang berasal dari Lak, keturunan Robi'ah bin Nasr, wallahu a'lam. Ibnu Hisam berkata, Lak bin Adi bin Al-Harith bin Murrah bin Udad bin Zaid bin Humaisi bin Amr bin Arib bin Yasjub bin Zaid bin Kuhlah bin Sabak. Ada juga yang menyebutkan dia adalah Lak bin Adi bin Amr bin Sabak. Juga disebutkan dia adalah Robi'ah bin Nasr bin Abi Haritsa bin Amr bin Amir. Dia tetap tinggal di Yaman setelah migrasinya Amr bin Amir dari Yaman. Bab 2. Rangkaian peristiwa yang terjadi sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Awal terbentangnya kenabian di tanah Arab. Sejarah besar ini kami awali dengan migrasinya Amr bin Amir keluar dari negeri Yaman. Sebagaimana yang dituturkan Abu Yazid Al-Ansori kepada saya adalah bahwa dia melihat tikus besar membuat lubang di bendungan Ma'rib di mana mereka biasanya menyimpan air, lalu mereka alirkan sesuai dengan apa yang mereka kehendaki dari tanah yang mereka miliki. Dia pun sangat memahami bahwa bendungan tidak akan lestari dalam kondisi tersebut, sehingga dia bertekad untuk segera pergi dari Yaman. Maka dia pun bergerak cepat mengecoh kaumnya. Kemudian setelah itu, ia menasihati pada anak bungsunya agar jika dia berlaku keras padanya dan menamparnya, maka hendaklah dia melawannya dan menampar balik dirinya. Maka anaknya itu melakukan apa yang dia perintahkan. Maka Amr berkata di tengah-tengah kaumnya, aku tidak akan diam di sebuah negeri di mana anak bungsuku telah menampar wajahku. Kemudian Amr menawarkan harta yang dimilikinya untuk dijual. Maka orang-orang terhormat dan kaya orang Yaman berkata, gunakan kesempatan marahnya Amr. Maka mereka pun membeli harta milik Amr. Bersama dengan anak dan cucunya dia pindah. Maka orang-orang As berkata, kami tidak akan diam di sini tanpa Amr. Dan mereka pun menjual barang-barangnya dan pergi keluar bersamanya hingga akhirnya dia singgah di negeri Ak. Setelah melintas beberapa tempat dengan tujuan untuk mendapatkan tempat tinggal. Namun kabilah Ak memerangi mereka dan terjadilah kalah menang antara keduanya dalam peperangan yang berlangsung.
Dalam hal inilah Abbas bin Mirdas mengatakannya dalam syair yang telah kami tulis sebelumnya.